Saudara, lebih dari 1,5 juta muslim berada di Padang Arafah, Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian paling penting dalam ibadah haji. Wukuf di Padang Arafah termasuk rukun haji yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat diganti dengan dam. Bahkan jemaah yang sakit akan dibawa ke Arafah. Sore ini, saudara, waktu Jakarta menjadi puncak ibadah haji dimulai dengan khutbah wukuf. Jemaah haji akan menghabiskan waktu sampai matahari terbenam di dataran Gunung Arafah, memperbanyak doa dan zikir. Selain di tenda, jemaah haji dari berbagai negara berdoa dari Jabal Rahmah, tempat di mana Nabi Muhammad menyampaikan khutbah wada terakhirnya pada tahun 632 Masehi. Peristiwa penting lain di bukit ini adalah bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jemaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk ritual terpenting dari ibadah haji. Jemaah berdoa, memohon, dan meminta pengampunan. Hari Arafah jatuh pada hari ke-9 Zulhijjah, satu hari sebelum Idul Adha, dan dianggap sebagai puncak spiritual haji. Jemaah tetap berada di dalam Arafah sampai matahari terbenam. Tim keamanan haji memantau pergerakan di sepanjang rute kendaraan dan jalur pejalan kaki untuk mengelola pergerakan kerumunan dan memastikan perjalanan lancar. Saudara, seluruh jemaah haji Indonesia telah berada di Padang Arafah untuk melakukan rangkaian inti ibadah haji, yakni wukuf. Jurnalis Kompas TV, Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 melaporkan kondisi jemaah haji Indonesia yang direkam jelang wukuf. Ya saudara, wukuf adalah puncak sekaligus ruh dari ibadah haji. Wukuf bermakna berhenti atau berdiam. Wukuf merupakan momen ketika jutaan anggota jemaah haji dari seluruh penjuru dunia berhenti sejenak dari masalah duniawi. Berdiam diri di Padang Arafah ini pada 9 Zulhijjah. Ibadah ini bukan sekadar ritual fisik, melainkan perenungan batin yang begitu mendalam untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, yang bermakna haji adalah Arafah. Sabda ini menegaskan sah atau tidaknya ibadah haji seseorang sangat bergantung pada keberadaannya di tempat ini. Bila terlewat, ibadah haji dinyatakan tidak sah. Nah, disinilah tenda-tenda jemaah haji Indonesia tahun ini mendapat kuota 221.000 orang. Mereka terbagi dalam markas-markas atau kelompok tenda. Satu tenda bisa berisi ratusan anggota jemaah haji. Tenda ini sebenarnya hanya sebagai simbol. Ini bukan tempat untuk beristirahat yang sesungguhnya. Tenda yang digunakan ini hanya sebagai tempat jemaah haji agar bisa khusyuk dalam berdoa. Di tenda-tenda inilah seperti kita bisa lihat di sini adalah kekayaan, jabatan, dan status sosial seluruhnya setara. Seluruh jemaah melebur menjadi satu. Baju yang digunakan seperti ini, terutama bagi jemaah laki-laki seperti saya ini, adalah kain putih yang biasa disebut kain ihram. Kain ini mengandung falsafah yang mendalam. Nantinya ketika umat muslim meninggal, ia hanya membawa lembaran kain putih. Tidak ada harta sedikit pun yang dibawa ketika meninggal. Suasana di Padang Arafah juga sering disebut sebagai miniatur Padang Mahsyar. Disinilah manusia diingatkan akan asal-usul ciptaannya dan tempat kembali kelak. Jemaah haji Indonesia pun memanfaatkan waktu yang mungkin bisa jadi tidak akan terulang kembali untuknya untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jemaah pun melangitkan segala doa untuk kesejahteraan keluarga, saudara, dan teman tercinta. Semua upaya dilakukan untuk mendapatkan ridho dari Yang Maha Esa untuk kemaslahatan bersama. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Padang Arafah, Arab Saudi.
Saudara, wukuf adalah inti dari ibadah haji, lalu bagaimana memaknai perjalanan dan rukun haji yang juga sering disebut sebagai miniatur padang mahsyar. Kita akan bahas bersama Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU, ada Bapak Marufin Sudibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marufin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mas. Selamat Siap. petang juga kepada wartawan Kompas TV dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Marufin. Pak Marufin, mungkin untuk awalan Pak, bahwa kita tahu wukuf adalah puncak dari ibadah haji, tetapi bagaimana sesungguhnya makna dari wukuf itu sendiri di hari ini, Pak Marufin? Baik, jadi hari ini adalah 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah ya, baik dalam kalender di Saudi Arabia maupun di Indonesia. Jadi sebagai sebuah penanda bahwa tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah atau hari wukuf. Wukuf itu kita dalam kondisi berhenti. Wukuf itu kalau menurut perhitungan kami itu dimulai pada sore hari ini waktu Indonesia bagian barat atau siang hari waktu Arab Saudi, yaitu mulai dari pukul 12.18 waktu setempat sampai nanti kemudian berakhir pada pukul 16.58 waktu Arab Saudi, atau nanti kalau diterjemahkan ke waktu Indonesia bagian barat itu dimulai dari pukul 16.18 WIB sampai ke pukul 22.58 WIB. Nah, ini permasalahannya adalah bahwa wukuf inilah sentral dari ibadah haji. Ibadah haji ini tidak akan bermakna ketika tanpa ada wukuf di Arafah dan kemudian rangkaian lanjutannya di Ar-Musna ya, di Arafah, Musdalifah dan Mina. Gitu. Jadi ini seluruh jamaah haji yang kita tahu ada 1,5 juta lebih itu harus berkumpul di sini dan memanfaatkan momentum sebaik mungkin dalam kondisi seperti apapun yang sedang dialami, baik itu dalam kondisi sakit, bahkan dalam kondisi ketika tidak sadarkan diri pun tetap dibawa ke kompleks di mana padang Arafah ini berada, meskipun hanya dilintaskan saja selama 5 menit, itu sebagai bagian untuk menggugurkan kewajiban dari ibadah haji ini sendiri. Tapi pemaknaan dari wukuf ini sendiri adalah bahwa seluruh umat Islam di dunia ini berkumpul di satu titik, direpresentasikan oleh jamaah haji yang sedang berkumpul di satu titik. Nah, dari situ sebenarnya banyak gerakan yang bisa diambil, banyak manfaat yang bisa kemudian dikembangkan, dan banyak juga kemudian ibro-ibro atau kemudian hikmah-hikmah yang kemudian juga bisa disampaikan kepada publik. Karena dari sekian banyak pertemuan itu, kemudian dalam lintasan sejarah ini banyak sekali terjadi hal-hal yang kemudian turut menentukan perkembangan dunia. Saya ambil contoh misalnya ketika kita bicara tentang nasionalisme, tentang rasa kebangsaan, tentang bagaimana kita bebas dari penjajahan, dari kolonialisme, itu banyak dibicarakan ketika para leluhur kita dulu menunaikan ibadah haji dan kemudian berkumpul di padang Arafah ini. Saya kira begitu, Mas. Oke, ada 1,5 juta kurang lebih, Pak Marufin, jemaah haji kita yang ada di sana dan pada hari ini insya Allah akan melakukan wukuf. Mungkin bisa digambarkan agar kita juga bisa sama-sama merasakan semangat yang kemudian dilakukan oleh para jemaah kita. Tantangannya itu apa saja, Pak, pada saat melakukan wukuf? Tantangannya banyak sekali, apalagi kemudian kalau kita pertama bicara kaitannya dengan iklim ya. Iklim Indonesia dengan iklim Arab Saudi itu sangat berbeda. Jadi di sini kita biasa menghadapi udara dengan kelembapan yang tinggi, mungkin 80% sampai 90%. Di Arab Saudi itu kita hanya menghadapi kelembapan 10 sampai 20%. Jadi di kulit kita terasa sangat kering. Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu itu kemudian bisa menyebabkan juga gangguan kesehatan. Kemudian yang kedua tantangannya adalah bahwa padang Arafah ini kan tidak besar ya ukurannya ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan lapangan Monas itu ya kira-kira mungkin 5 atau 6 kali lipatnya lebih luas. Tapi lapangan seluas itu diminta atau kemudian pada saat ini menjadi tempat berkumpulnya 1,5 juta orang. Yang itu berkumpul bersama-sama dan tentu di sana ada banyak sekali tantangan. Mulai dari kemungkinan terjadinya desak-desakan, terus kemudian kemungkinan terjadinya seperti kehausan, kelaparan dan sebagainya, dan itu yang menjadi tantangan sangat besar bagi para petugas haji kita. Dan ini alhamdulillah bahwa Kementerian Haji ini sudah mulai menyelenggarakan sebuah sistem untuk mengelola bagaimana supaya Ar-Musna ini bisa berjalan lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Saya kira tantangannya di sana ya. Jadi tantangan kita yang pertama adalah sebagai manusia Indonesia itu kita berada di tempat yang secara iklim itu berbeda sekali. Kemudian yang kedua adalah kita berada di tempat yang betul-betul tandus ya, berbeda dengan di Indonesia. Betul-betul tandus, betul-betul kering, bahkan air hujannya pun juga tidak ada ya. Nah ini yang kemudian menyebabkan banyak sekali permasalahan yang nanti bisa kita hinggapi. Tetapi itu kemudian bisa diatasi ya saya kira ya, karena ini semua calon jemaah haji Indonesia itu sudah tahu bahwa ketika kita masuk ke sana, ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, ketika kita tetap berprasangka baik, kita memberikan rasa ikhlas kita kepada apa yang telah kita terima,
maka itu bisa dilalui dengan leluasa. Saya kira begitu, Mas. Baik, tentu kita doakan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di sana dapat menjadi haji yang mabrur. Terima kasih Bapak Amin. Marufin Sudibyo telah bergabung di Kompas Ya, Petang. terima kasih.